Trallallero trallallà, tung 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 sahur. Punya hati I'm strong, tapi sasu terluka. So jauh satanam hati tapi terhasil. Siapa dari kalian yang gemar menonton video pendek seperti cuplikan tersebut? 15 detik, 30 detik, 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam sudah terlewati tanpa terasa. Walaupun terasa menyenangkan, ternyata lama-lama menonton video pendek mempunyai dampak buruk khususnya bagi mental. Salah satunya adalah brain rot. Apa itu brain rot? Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Hoirunisa, mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris STKIP BGRI Pacitan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai fenomena brain rot dan cara pencegahannya. Penggunaan kata brain rot pertama kali ditemukan pada tahun 1854 dalam buku Henry David Thoreau yang berjudul Walden. Kemudian istilah ini populer di media sosial pada tahun 2024 khususnya di kalangan Gen Z dan Alpha. Menurut Oxford, istilah brain rot dalam bahasa Indonesia berarti pembusukan otak, yakni merujuk pada penurunan kemampuan intelektual dan kondisi mental seseorang akibat konsumsi berlebihan pada konten berkualitas rendah atau konten receh secara terus-menerus. Lalu, bagaimana konten receh yang bertebaran di media sosial dapat membuat kita brain rot? Media sosial seperti TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Short menggunakan algoritma yang menampilkan konten berdasarkan apa yang paling sering kita tonton. Dan yang sering viral adalah konten berdurasi pendek, lucu, santai, dan tidak membuat kita berpikir berat. Misalnya, dance challenge atau gosip seleb. Awalnya mungkin tidak masalah, tapi ketika kita menontonnya berjam-jam dan dilakukan setiap hari, otak menjadi terbiasa mendapatkan dopamin atau hormon kesenangan secara instan. Sehingga kita jadi kecanduan konten ringan dan kehilangan minat untuk mengakses konten yang lebih berat seperti membaca buku, berdiskusi, atau belajar hal baru. Jika brain rot ini dibiarkan terus-menerus, dampaknya tidaklah main-main. Yang pertama, yakni menurunnya konsentrasi. Kita jadi mudah terdistraksi dan susah fokus baik dalam belajar ataupun bekerja. Yang kedua, hilangnya daya kritis. Kita menjadi tidak terbiasa menganalisis informasi yang masuk sehingga mudah percaya hoax atau terpengaruh opini orang lain. Yang ketiga, menurunnya produktivitas. Waktu kita habis untuk hiburan digital, bukan untuk kegiatan yang membangun masa depan. Dan yang terakhir adalah kehilangan motivasi. Karena otak sudah terbiasa dengan kenyamanan, jadi kita malas bergerak, malas berpikir, bahkan malas untuk bermimpi besar. Lalu, bagaimana cara kita mencegah brain rot ini? Untungnya, brain rot bukanlah penyakit permanen. Dengan kesadaran dan kebiasaan baru, otak kita bisa sehat kembali. Berikut beberapa cara pencegahannya. Yang pertama, sadari dan batasi penggunaan media sosial. Mulailah dengan menyadari pola kita sehari-hari. Apakah kita ingin membuka TikTok hanya 5 menit, tapi malah scroll sampai 2 jam? Jika iya, saatnya mulai batasi. Gunakan fitur screen time untuk mengontrol durasi penggunaan aplikasi. Yang kedua, terapkan pola konsumsi konten seimbang. Jika 30 menit menonton video hiburan, imbangi juga dengan 30 menit membaca buku, menonton video edukatif, atau mendengarkan podcast inspiratif. Otak tidak hanya butuh hiburan, tapi juga butuh nutrisi intelektual. Dan yang ketiga, lakukan digital detox secara berkala. Cobalah puasa gadget sehari dalam seminggu. Gunakan hari itu untuk reconnect dengan dunia nyata seperti olahraga,
ngobrol dengan keluarga, membaca buku fisik, atau berjalan-jalan di alam. Dan yang keempat, bangun lingkungan digital yang sehat. Mulailah unfollow akun-akun yang hanya memberikan drama atau konten toksik. Followlah akun-akun yang memberi semangat, edukasi, dan inspirasi. Maka algoritma akan menyesuaikan diri dengan apa yang sering kita lihat. Dan yang terakhir adalah latih kembali otak kita untuk berpikir dalam. Mulai biasakan dengan membaca artikel panjang, menonton video dokumenter, menulis jurnal harian, dan berdiskusi dengan teman-teman tentang topik serius. Semakin sering otak diajak berpikir, maka akan semakin sehat otak kita. Brain rot adalah peringatan bahwa otak kita sedang kelelahan oleh hiburan kosong. Mari mulai hidup lebih seimbang, yakni seimbang antara hiburan dan pembelajaran, dan seimbang antara kesenangan dan pertumbuhan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.